Dani King Herianto, orang sering manggilnya saya dengan nama sebutan itu. Pada kesempatan ini saya sangat terberkati. Di 23 April ini saya berpameran tunggal dengan judul atau tema pameran Welcome to Art. Cukup dalam itu makna dari Welcome to Art buat saya pribadi, karena saya pernah 10 tahun ke belakang mungkin dikenal dan dipresentasikan sama galeri luar. Saya di Singapura, saya ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Saya pernah berpameran di tempat-tempat tersebut. Kemudian saya menarik diri, agak sedikit bersembunyi mungkin itu ya, dari hiruk pikuk seni rupa luar. Saya lebih mengkonsentrasikan dan mendedikasikan diri saya dengan membangun komunitas Malam Jumat Kliwon itu, MJK ini. Jadi saya di sini mendedikasikan tenaga, pikiran, biaya dan lain-lain saya untuk membangun komunitas ini. Welcome to Art. Jadi Welcome to Art memberikan saya sebuah pemaknaan yang cukup dalam itu tadi, seperti selamat datang kembali di bumi, di dunia seni rupa yang mungkin bukan cuma Indonesia gitu. Terus kemudian selamat datang di harapan baru, selamat datang di kenyataan. Karena dalam konteks ini saya sadar semakin banyak seniman-seniman muda yang juga punya potensi, mereka punya determinasi dan akselerasi yang luar biasa. Mereka punya keberanian untuk melakukan itu. Nah, di seri-seri baru saya ini saya menawarkan sebuah gagasan di mana unsur tropis menjadi salah satu ikonnya, seperti ada tanaman-tanaman, bunga-bunga. Itu menyelaraskan bahwa saya sekarang lebih berwarna. Kemudian itu juga terhubung atau relate bahwa audien, kolektor, galeri juga mereka berkembang. Artinya kalau saya punya quote dalam katalog saya, proses kreatif itu mutlak dan harus buat para seniman. Kalau misalkan proses kreatif itu sudah berhenti, dia menjadi statis, dia menjadi mengulang teknis, mengulang gagasan, mengulang tema, berarti dia sudah selesai. Dia sudah tidak siap untuk bertarung kembali. Itu sudah selesai menurut saya. Lalu kemudian saya meminjam istilah lainnya. Proses adaptasi itu adalah sebuah keharusan juga untuk spesies agar dia tidak punah. Jadi elaborasi dari kedua statement itu tadi itu tepat dan merasa terhubung, terkoneksi dengan baik dengan situasi yang saya punya sekarang. Saya harus bergerak, saya harus berpikir ulang, berpikir baru, saya harus bertindak baru. Akhirnya yang tercipta adalah karya-karya yang sekarang saya punya. Awalnya saya mungkin agak sedikit tidak percaya diri dengan tampilan saya, karena ada doktrin-doktrin atau ada hal yang di kepala saya itu cukup kuat melekatnya, di mana capaian-capaian visual sebelumnya itu membuat saya punya posisi dikenal orang. Nah, ketika sudah dikenal orang itu, saya tidak cukup berani untuk melakukan pergeseran atau perubahan bahkan. Jadi itu menjadikan saya mengulang karya-karya yang akhirnya buat saya pun juga membosankan gitu akhirnya. Dan
secara hasrat, secara gairah untuk berkarya pun menjadi sangat miskin, sangat lambat saya punya produksi. Nah, setelah saya menentukan sikap, saya berani nih, saya untuk setelah produksi dan juga harus dipromosikan, akhirnya saya berkesempatan bisa ketemu dengan namanya Rahul, dia pemilik galeri Derah dari London. Kemudian kami berdiskusi cukup panjang dan akhirnya kita sepakat, oke, kita tunggal. Dia mensupport saya untuk tunggal di MJK ini. Nah, MJK ini penting buat saya karena seperti rumah buat saya, seperti rumah. Jadi ketika saya di sini merasa lebih nyaman, saya merasa lebih confident gitu untuk melakukan solo ini. Dan beruntungnya saya, dia mempromosikan, mempublikasikan pameran saya bukan hanya di sini tapi juga di Eropa sana. Itu menjadi sebuah harapan, sebuah potensi, peluang yang lebih besar jika saya pameran di sini dengan akses luar. Kemudian karya-karya saya yang mungkin nanti bisa dilihat atau ditampilkan di video setelah atau sebelum, cenderung punya warna yang sangat semarak, kan? Punya warna yang sangat beragam, full color. Tapi di karya ini saya harus kasih tahu, kalau istilah Jawa punya, ini babonnya. Ini karya babon, karya pertama saya, di mana saya punya keberanian untuk merubah figur, merubah objek utama, di mana sebelumnya saya biasa figur perempuan cantik terus dengan warna monokrom abu-abu putih. Transisi saya kasih di sini. Transisi saya masih memakai paham lama ya. Saya masih memakai teori-teori lama dalam tapi saya sudah berani untuk menambahkan objek-objek baru. Di sini saya masih pakai cat minyak. Objeknya cat minyak. Background dia pakai akrilik. Mungkin jejak bagaimana warna harus diaduk sampai 3-4 kali. Ini masih berlaku di sini. Warna tersier, warna kuarter, kemudian sesak padat penuh, tapi dengan pengkomposisian yang bagaimana itu tidak saling beradu. Saya menggunakan itu di sini. Judulnya My Friend with His Son. Jadi ada kisah lain yang mungkin saya punya kebiasaan mengamati, menganalisa atau memperhatikan teman-teman lain sekitaran saya, maksudnya itu teman-teman. Jadi saya merasa kalau ternyata kita tuh sudah tua gitu ya. Ternyata usia itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Awalnya figur ini tuh dia ada gigi-gigi yang sudah rompal, Pak. Jadi udah pada tanggal, menunjukkan kalau teman saya itu sudah tua banget. Dan dia memberikan tongkat estafet, dia memberikan sebuah peran atau tanggung jawab untuk melanjutkan mungkin prosesnya yang belum tercapai, mungkin tujuannya yang bisa lebih baik nanti anaknya bisa wujudkan. Jadi lukisan ini buat saya pribadi ini babon atau cikal bakal dari semua lukisan saya selanjutnya. Karena ini yang pertama saya buat di seri 2023 ini. Terus kemudian dengan pengambilan
inspirasi yang juga itu mengingatkan tentang diri saya bahwa saya juga ternyata sudah STW ya Pak ya. Setelah saya tidak muda lagi, saya coba untuk lebih bijak menyikapi kehidupan. Ada hal yang mungkin saya sudah tidak mampu lagi angkat beban 50 kilo, 100 kilo. Saya sudah tidak lagi mampu berlari kencang kayak dulu. Saya tidak lagi kuat begadang kayak dulu. Tapi mungkin ada hal yang bisa kita lebih tempatkan pada tempatnya, proporsional. Secara usia itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipangkas, itu harus dijalani gitu. Mungkin di situ kita bisa tabung pengalaman-pengalaman itu untuk kita bisa bertindak berlaku lebih arif, bijaksana itu ya Pak. Hal-hal yang lain yang mungkin belum tercapainya sebuah cita-cita atau tujuan itu bisa kita titipkan ya, atau kita bisa edukasikan, atau kita bisa sharekan ke yang lebih muda gitu ya, bahwa kalau ke sana tuh nanti jalannya agak berliku, kalau ke sini tuh jalannya agak berlubang, tapi kalau jalan ke sini nih agak sedikit mudah. Hal semacam itu yang mungkin bisa saya anggap sebagai bagian dari kontribusi saya sebagai seniman terhadap dunia seni, di mana ya implementasi dari gagasan-gagasan tadi saya bicara dalam konteks seni dan luasnya mungkin kehidupan secara umum kalau orang memaknai itu sebagai pemaknaan umum, tapi saya berdiri sebagai seorang perupa, seorang seniman lukis.